Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septarianas Purwadirangga dari Prodi Manajemen A3 semester 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang akhlak, etika, dan moral. Pengertian etika, akhlak, dan moral. 1. Etika. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Atau etika lebih banyak diartikan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. 2. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan etika. 3. Akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya perang atau tabiat. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan dimerenungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan moral. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendiri, pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah tersendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. 2. Akhlak berkeluarga. Seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Karena keduanya memelihara, mengasuh, dan mendidik, menyekolahkan engkau mencintai dengan ikhlas agar engkau menjadi seorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia dan akhirat. 3. Akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selain tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Kehidupan dan berkembang masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. 4. Akhlak bernegara. Mereka yang berbangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak dengan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka yang engkau timbul tenggelam bersama mereka. 5. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk hidup. Ruang lingkup etika. 1. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. 2. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya,
Motif mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika. 3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif dan mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika. 4. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Ini tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena jika etika didasarkan pada pemikiran manusia atau filsafat, hasilnya sebagai selalu bertentangan dengan fitrah manusia. 5. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. 6. Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbuatan bagi kesempurnaan pribadi. Latihan adalah cara yang sangat tepat untuk membiasakan manusia beretika luhur, bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar mengakar dalam hati sanubari setiap insan. Ruang lingkup moral. 1. Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk. 2. Akhlak terhadap manusia. Banyak sekali rincian yang ditemukan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Pada dasarnya, akhlak yang dijabarkan Al-Quran terdapat lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. 1. Etika bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio. 2. Moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. 3. Etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. 4. Pada aras aplikatif, etika bersifat lokalitas dan temporer sesuai konsensus. Dengan demikian, dia disebut etiket atau etiqueta. Etika praktis atau dikenal juga dengan adab atau tata krama atau tata susila. 5. Moral berada pada tataran realitas, praktis, dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. 6. Etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. 7. Moral yang diungkapkan dengan istilah moralitas dipakai untuk menilai sesuatu perbuatan. 8. Akhlak berada pada tatanan aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi etika Islam atau termasuk salah satu dari berbagai etika religius yang ada. Itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. 9. Susila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir, berdasarkan kearifan-kearifan lokal. 10. Akhlak juga berada pada level spontanitas spesifik, karena kebiasaan individu atau komunitas yang dapat disebut dengan adab, seperti adab mencari ilmu, adab pergaulan keluarga, dan lain-lain. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seseorang yang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang berperilaku buruk disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak tahu etika. Konotasi baik dan buruk dalam hal ini sangat tergantung pada sifat positif atau negatif dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individual dalam komunitas sosialnya. Dalam perspektif agama, perbuatan manusia di dunia ini hanya ada dua pilihan, yang baik dan benar. Jalan yang ditempuh manusia adalah jalan lurus, yang sesuai dengan petunjuk ajaran agama dan keyakinannya, atau sebaliknya, yakni jalan menyimpang atau jalan setan.
Kebenaran atau kesesatan itu sebuah logika biner yang tidak pernah bertemu dengan tidak pernah ada kompromi. Artinya tidak boleh ada jalan ketiga sebagai jalan tengah antara keduanya. Keempat istilah tersebut sama-sama mengacu pada perbuatan manusia yang selanjutnya ia diberikan kebebasan untuk menentukan apakah kau memiliki jalan yang bernilai baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan keputusannya. Tentu saja masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi berbeda. Nilai akhlak, etika, dan moral. Nilai akhlak. 1. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. 2. Akhlak masmumah. Akhlak masmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul masmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul masmumah yaitu sombong, iri dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. B. Nilai-nilai etika. Sopan santun, toleransi, menolong, jujur, integritas, disiplin, dan berpikir positif. C. Nilai-nilai moral. 1. Keagamaan atau religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kreatif. 6. Demokratif. 7. Mandiri. Dan 8. Tanggung jawab. Itulah pengertian atau contoh dari materi tentang akhlak, etika, dan moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.